Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Atalia Praratia, saya anggota DPR RI Dapil Jabar 1, yaitu Kota Bandung dan juga Kota Cimahi dari fraksi Partai Golkar. Dan Bapak-bapak, Ibu-ibu semua sedang menyaksikan Di Balik Kursi TV Parlemen. Jadi saya sebetulnya karena saya ini dasarnya orang Sunda ya, kita tuh sudah terbiasa untuk saling memanggil sebutan bukan namanya gitu ya, bukan nama aslinya tetapi nama panggilan sebagai bentuk penghormatan, sayang dan lain-lain gitu ya. Jadi kalau di Jawa Barat itu ada namanya teteh sama neng. Nah kalau neng itu biasanya anak-anak muda nih, biasanya yang masih remaja lah gitu sampai anak-anak gitu. Nah di atas itu biasanya kita panggil teteh. Tapi kalau udah mulai agak-agak dekat usianya panggilnya teteh. Jadi senang banget dipanggil teteh. Begini, saya tanya sama ayah saya, sama ibu saya. Jadi sebenarnya nggak ada nama itu, nggak ada artinya gitu. Jadi Atalia itu karena pada waktu itu ayah saya tuh senang sekali traveling. Jadi dulu tugasnya banyak sekali ke luar negeri gitu ya, memberikan ceramah gitu ya, atau mungkin menjadi narasumber dan lain sebagainya dari berbagai negara termasuk ke wilayah Atlanta. Jadi ketika itu karena lewat tuh ke Atlanta ya, terus kemudian langsung kepikiran, wah kalau punya anak namanya Atalia. Jadi pas saat itu saya brojol, saya nggak ada, tapi udah bilang sama ibu saya bilangnya, jangan lupa ya namanya Atalia gitu. Jadi kalau Praratia itu lebih karena kita ini sama semuanya. Kakak saya itu namanya dimulai dari A, diakhiri dengan A, panjangannya dari P, akhirannya A. Jadi Adia Prajana. Jadi saya ini kan 10 tahun mendampingi suami saya Pak Ridwan Kamil menjadi istri wali kota termasuk juga gubernur. Nah pada waktu itu saya melihat bagaimana posisi seseorang, jabatan seseorang itu mempengaruhi banyak hal. Bisa melakukan perubahan yang diinginkan, bisa kemudian melakukan segala sesuatu itu karena berada di dalam sistem begitu. Saya kan sekarang dulu itu aktivis sosial. Aktivis kemanusiaan juga gitu yang sering turun ke masyarakat kaitannya dengan kebencanaan, masalah sosial dan lain sebagainya. Nah, waktu itu Kang Ridwan Kamil, Kang Emil bilang ke saya, Teh, kebayang nggak sih kamu bisa lebih banyak membantu orang ketika kita masuk ke dalam sebuah sistem politik begitu. Yuk gabung gitu, supaya nanti lebih luas lagi yang bisa dilakukan. Jadi saya berpikir, oh betul juga. Nah itu jadi sebenarnya alasan itu. Dan yang terakhir memang karena saya agak khawatir gitu. Kita tidak ingin bahwa segala sesuatu terkait dengan aturan, undang-undang dan sebagainya itu terlalu maskulin gitu. Kita harus menjadikan segala sesuatu itu seimbang tentu saja, termasuk bagaimana perspektif gender itu juga harus dihadirkan dalam kaitannya dengan aturan-aturan gitu. Nah, jadi saya merasa bahwa penting sekali ada perempuan-perempuan yang memperjuangkan itu gitu ya. Contohnya saya berkomitmen ketika saya masuk ke Komisi 8 ini, saya langsung mengatakan bahwa saya ingin menjadi pendorong bagi kaum perempuan supaya mereka bisa berketahanan, bisa mandiri, bisa kemudian mereka menyelesaikan permasalahannya sendiri, karena nggak mungkin perempuan itu harus terus diberi gitu, tapi mereka harus dengan sendirinya memiliki kekuatan gitu, ketahanan supaya mereka keluar dari situasi-situasi yang mungkin dari masing-masing perempuan berbeda-beda. Gitu. Saya ini senang sekali memang berorganisasi dari semenjak dulu sekolah ya. Kemudian perjalanannya sampai dengan pada satu titik itu sampai 14 organisasi gitu ya. Itu jadi ketua aja gitu. Di luar menjadi pembina, penasehat dan lain sebagainya. Nah saya melihat yang paling menarik dari organisasi adalah mengharmonisasi gitu. Artinya begini, dalam sebuah organisasi itu kan kepalanya berbeda-beda, isi kepalanya. Latar belakang budayanya segala macam juga berbeda dan lain-lain. Nah itu bagaimana kemudian kita mengupayakan gitu ya supaya semuanya nyaman di dalam organisasi yang sama gitu. Kebayang. Jadi itu menurut saya itu seninya. Jadi seninya bagaimana kita mampu untuk kemudian merangkul semua pihak, keinginan yang satu dan yang lain gitu ya. Kemudian menghasilkan program yang tentu saja bermanfaat. Jadi untuk urusan internal itu ternyata lebih sulit sebetulnya dibandingkan dengan urusan eksternalnya gitu. Maka kita harus beres dulu dalamnya supaya keluarnya juga keren kan gitu. Kita bersyukur
DPR ini membuka ruang seluas-luasnya, bahkan ketua DPR kita perempuan loh. Wah, itu patut dikasih aplaus yang luar biasa gitu ya, karena biasanya di dalam situasi seperti ini, baik di perusahaan maupun di pemerintahan, itu perempuan itu menjadi menurut saya kelompok kedua yang dipikirkan sebelum laki-laki. Jadi pokoknya laki-laki dulu nih, kalau nggak ada laki-laki baru yang perempuan nih, gitu seperti itu. Nah, jadi itu PR ya yang pertama. Yang kedua yang menjadi concern saya adalah terkait dengan anak. Kita tahu kasus tidak pernah berhenti, terakhir di Subang, Depok lah sebelumnya. Dan itu terjadi di ruang-ruang pendidikan kita, ya. Belum lagi yang di pesantren-pesantren. Itu tuh menurut saya miris ya. Nah, contohnya misalkan kemarin kan di Australia tuh sudah ada aturan bagaimana kemudian anak di bawah 16 tahun itu tidak boleh menggunakan media sosial. Saya acungan jempol, bahkan saya akan berjuang untuk itu juga gitu. Karena pada usia-usia tertentu mereka masih labil. Sehingga mereka itu banyak menyerap sesuatu yang sebetulnya belum saatnya mereka serap. Nah, pada akhirnya mereka menjadi individu-individu yang tidak terkontrol. Ya, karena orang tua tuh nggak bisa 24 jam mengawasi anaknya kan gitu ya. Nah, jadi ini banyak sekali yang harus dilakukan dan tentu saja tidak bisa sendirian gitu. Jadi memang harus bersama-sama untuk mengentaskan hal ini. Oke, yang sekarang sedang urgent adalah masalah kebencanaan. Jadi di kami, di Jawa Barat sendiri saja itu ada sekitar 1.500 kebencanaan dalam sampai bulan ini. Dari mulai bulan Januari, bayangkan. Di beberapa tahun sebelumnya itu sampai 2.400 kebencanaan, sampai 2.700 kebencanaan besar dan kecil ya, yang kecil pun dihitungkan. Itu dalam 1 tahun, bayangkan. Kejadian itu jangan sampai kemudian kita seolah-olah nanti kaget gitu pada saat kejadian, loh kita kok nggak dikasih tahu. Nah, maka dari sekarang saya ingin masyarakat itu tahu dulu ancamannya apa, kemudian tahu apa yang harus dilakukan gitu. Misalkan contohnya adalah ketika kejadian kebencanaan, misalkan mereka sudah harus siap dong tas siaga bencananya. Pada saat kejadian kebencanaan mereka tahu dong evakuasinya kemana gitu kan. Pada saat kejadian kebencanaan mereka juga harus yang dipersiapkan tuh apa saja, misalkan dokumen-dokumen lain masukin segala macam. Jadi itu penting menurut saya. Termasuk juga mereka jalur dan lain sebagainya juga harus mereka perhatikan. Nah, jadi banyak sebetulnya yang saya ingin dorong karena itu tadi kebutuhan ya. Kalau tadi kan ditanya apa yang pengen harus duluan dilakukan, ya karena kebencanaan ini menurut saya masih dianggap sepele gitu di kota saya, di kota Bandung. Saya bersyukur begini, ketika Kang Emil mendorong saya untuk masuk ke politik, juga diamini oleh ibu saya, oleh ayah saya, dan juga oleh anak-anak saya. Jadi menurut saya ini adalah supporting utama buat saya. Jadi ketika keluarga kecil saya dukung, maka insya Allah keluarga besar pun akan dukung, kan begitu ya. Karena bagaimanapun juga nanti tanggung jawab itu akan ada di keluarga kecil kami. Nah, jadi bersyukurnya adalah karena dari mulai prosesnya dulu ya, terus kemudian mereka apalagi mendoakan, menurut saya itu yang paling penting gitu ya. Saya merasa beruntung aja bahwa mereka mendukung saya. Kalau anak dan keluarga itu adalah energi buat saya. Jadi saya ada di sini atas energi itu gitu. Saya didukung oleh suami dengan anak dan mereka baik-baik saja, mereka happy ya. Maka saya pun akan baik-baik saja gitu ya. Karena saya merasa bahwa, dan ini mungkin juga terjadi pada semua keluarga ya. Seorang perempuan apalagi dia akan menjadi kokoh, tangguh gitu ketika dia ditopang. Nah, supporting sistemnya itu yang harus kuat ya. Ya orang tuanya, ya suaminya apalagi gitu ya. Apalagi anak-anaknya. Jadi saya merasa bahwa mereka adalah energi dan kebahagiaan buat saya. Pilih dipanggil Bu Cinta atau Ibu Atalia? Ibu Atalia. Karena kalau Ibu Cinta gitu ya, mereka suka lupa nama asli saya Bu Atalia. Karena itu pernah kejadian. Jadi selama ini orang-orang manggilnya Bu Cinta, Bu Cinta, Bu Cinta. Pas kemarin kampanye nggak ada yang tahu nama saya Bu Atalia. Jadi
Jadi kita harus berpikir keras gitu gimana cara komunikasikan kepada warga supaya mereka tahu saya Bu Atalia gitu. Ada buat Atalia gitu. Iya gitu. Oke Bu, stay di Bandung atau di Jakarta? Stay, Karena kan sekarang lagi di DPR nih. iya, Nah, di Bandung tentu saja. tetap di Bandung. Ya. Jadi kalau Jakarta adalah house, kalau Bandung adalah home. Home adalah sesuatu yang ada di hati. Oke Bu. Oke Bu, San Mori sama Kang Emil di Bandung atau di Jakarta? Kan maksudnya kalau di Bandung udah sering dong pasti kan Bu. Di Jakarta udah pernah Gitu. belum Bu? Belum pernah. Hah? Oh maksudnya kalau jalan-jalan doang sih udah. San Mori. Saya nggak tahu di mana. Kalau San Mori itu biasanya kita cari sunset, cari sunrise gitu ya. Saya belum dapat di sini. Mungkin harus ke Ancol. Nah, nanti kita akan coba. Itu belum. Tapi kalau tanya sekarang, saya di Bandung. Di Dapil dong. Karena apa? Aku bisa keluar sedikit lah. Bisa ke Kabupaten Bandung Barat, bisa ke Kabupaten Bandung gitu ya. Bisa set gitu jauh. Oke Bu, Ambil pas mengajar tentang rapat panggilan fraksi. Karena saya sekarang sudah menjadi anggota DPR, saya dibayar untuk menjadi wakil rakyat, maka saya akan datang ke fraksi dulu. Tapi kangen gak sih Bu ambil kelas mengajar lagi? Oh, itu mah sudah dari hati ya. Jadi saya tuh hobi banget ikut kursus. Saya hobi banget dan termasuk saya juga sekarang sedang mengajar. Tentu kita harus terus menambah ilmu ya. Tapi tadi bahwa itu kan bisa diatur waktunya. Tapi kalau untuk kaitannya dengan tugas saya sebagai anggota DPR tentu harus menjadi yang utama. Oke Bu, terakhir Ibu, akan memperjuangkan isu perempuan atau isu pendidikan? Dua-duanya boleh nggak sih? Pendidikan deh. Karena? Karena di dalam pendidikan kita juga bisa mendidik perempuan. Oke, terakhir boleh kan Bu? Dari buku saya aja, nggak mau Boleh, dari buku boleh, orang lain gitu ya. boleh. Gini, saya ada sebuah quotes yang sebetulnya saya merasa itu adalah yang harus kita semua lakukan. Jadi ini quotesnya begini, sesuatu yang datang dari hati akan sampai kepada hati. Jadi lakukan semuanya sepenuh hati dengan keikhlasan, insya Allah kebaikan itu akan datang banyak dan mungkin kita tidak bisa menampungnya lagi karena apa? Karena kebaikan itu dia akan berlimpah ruah untuk kita semua. Akan kembali dengan